Masya Allah. Indonesia ini embuh ya, tambah suwe, tambah suwe, tambah suwe, tambah piye ngono ya. Tapi kalau saya pikir secara hakikat sih memang harus dibikin seperti ini mungkin sama Allah ya. Dibikin sebusuk-busuknya, busuk, suk, dibikin sampai konyol, nyol, 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 dibikin sampai bodoh, duh, sampai ke titik nadir yang paling rendah, baru habis itu dilenyapkan sama Allah, terus baru diganti oleh makhluk baru, hibrida baru atau apa mungkin ngono bae ya. Lah ya apa coba sejauh mata memandang saiki iki konyol kabeh, goblok kabeh. Nggak di dunia mayanya, nggak di dunia nyatanya. Apa? Termasuk yang lagi heboh itu antara plagiat Afi dari Banyuwangi yang dielu-elukan media, diundang ke istana, sementara di Aceh ada pemuda yang menemukan listrik ya dari pohon kedondong yang dicuekin istana, nggak masuk media, termasuk Musa yang hafal 30 juz yang mengharumkan nama negara. Banyak sebenarnya di Indonesia ini dulur ya. Kalau Anda tahu Indonesia ini kalau betul-betul digali potensinya, mau cari 1000 Zakir naik di Indonesia ini ada. Tapi kan Indonesia kan nggak butuh orang sejati, kan nggak butuh orang tulus, orang murni, orang jujur, orang baik, orang berpotensi, orang yang betul-betul permata itu nggak butuh. Yang dibutuhkan Indonesia ini yang pengecut, yang pinter manipulasi, yang pinter acting, yang mau dipoles, yang mau diragati, yang mau dibayar, yang penjilat, yang ngono-ngono itu yang butuh Indonesia. Masya Allah. Aku jadi berhayal kapan-kapan kalau aku ada tanah luas gitu, ada pesantren, ada lebih tanah itu aku mau nanam pohon kedondong. Ya kan? Subhanallah loh, itu kalau dikembangkan itu bisa menghemat listrik, itu rakyat kecil nggak perlu bayar listrik lagi tuh. Dan aku punya feeling nih, jangan-jangan Naufal Rafiq itu sudah dilirik negara-negara lain, jangan-jangan Jerman, Brunei itu jangan-jangan sudah malah orang luar yang menghargai anak-anak negeri yang berpotensi. Orang-orang dalam negeri sendiri ya kacau balau, ruwet, fitnah, ndak karu-karuan ngono kuwi. Ya Allah, Pak Jokowi. Oh. Ayo, lah aku ngomong Pak Jokowi ngono, error otak ya wis ya. Ustadz kok ngomong politik? Loh memang tidak boleh Ustadz ngomong politik. Ustadz itu boleh ngomong apa saja. Siapa yang larang Ustadz gak boleh ngomong politik? Ustadz, aku gak tutup ngerasa nara itu. Iki duduk politik rek. Lek ngomong Jokowi, ngomong Indonesia itu bukan ngomong politik. Itu refleksi dari apa ya? Mencari ilmu, mencari solusi, sumbangsih, bukan politik. Goblok itu aja nemen-nemen po ore. Aja nemen lah, ya, dibatasi lo goblok itu aja dientek-entek dhewe ngono. Nek ngomong politik itu jurkam. Ya sawak mengerti lah. Ini tutup politik. Justru ini sumpah. Lama ya apa? Masa mau diem? Nggak bisa rek. Orang suruh diem itu nggak bisa. Ya. Kalau aku ngomong Jokowi, ngomong Ahok, ngomong Habib Rizik, ngomong Indonesia, itu bukan ngomong politik. Itu justru kepedulian. Dan alhamdulillah sampai detik ini posisiku netral. Yo nggak tahu dibayar si A, dibayar si B, yo nggak dapat uang dari YouTube, ya nggak dapat uang dari Facebook. Dulu sempat dapat uang dari YouTube, yo tak sedekah no. Aku nggak cari uang dari video-video gini, gak paten rek.
Justru aku ini lek ngomong Jokowi, itu berarti aku sayang kalau Jokowi. Ayo, didua. Ayo, siapa yang merasa cinta Jokowi, sayang Jokowi, dukung Jokowi? Ayo didu sama saya, yuk. Besarnya cintamu dengan Jokowi, dengan besarnya sayangku sama Jokowi, yuk. Aku sayang, aku eman, aku seakan kalau Jokowi ku malah. Kamu masa tahu, dan kan nggak perlu tak publis tiap habis sholat tak kirim al-fatihah, ya Allah seakan wongiku presiden sijiku, bla 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 bla, masa Anda tahu? Tapi kan memang ya opo delok Kapolri ini yang ngono, tambah suwe tambah kudu ya opo. Mana ada PKI? Mana ada PKI? Kalau ada PKI, gebuk, tendang. Kan gitu Jokowi. Loh, PKI-nya di depan Meripati loh, kok nggak ketok loh, ya apa sih? PKI-nya loh ada di anggota DPR, bahkan satu partai loh sama beliau itu. Kalau Pak Jokowi, kok mana PKI-nya? Tendang kalau ada PKI, gebuk. Yang sebetulnya bukan terlibat anggotanya, tetapi karena orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya. Perkiraan Anda ini ya? Iya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul, sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan ya, begitu ya. Jutaan, ya. Sebab analisa minggu lalu semalam juga menyebutkan mungkin sekitar 20 jutaan. Iya, betul. Gitu, ya. Apa deh? 13 menit rek. Ya apa rek? Nanti kalau ada orang yang ngasih informasi PKI, mana ada PKI, mana ada PKI, gebuk. Nanti kalau ada orang ngasih informasi PKI, ditangkap, jadi terdakwa, kayak Ustadz Alfian Tanjung gitu. Lah ya apa? Ada orang kehilangan sapi, lapor polisi, Pak polisi, ada orang itu maling sapi. Kamu saksinya? Iya. Malah saksinya jadi terdakwa. Saya kan hukum kan ngono di Indonesia ini. Anak kecil pegang obor, boy opo sapa sing ngomando, jeneng arek cilik, bunuh Ahok, pegang obor. Waduh. Seanak-anak presiden blow up. Sementara di Kalimantan Pondendi gua gerombolan wong bawa parang bunuh Fahri Hamzah, gak ada masalah. Ya apa? Lo kalau aku jadi presiden rek, lo coba, ini itu politik iki, coba. Gus Nur memperkeruh suasana. Kalau omongan seperti ini kamu anggap memperkeruh suasana, berarti otakmu yang keruh, pikiranmu sing kotor. Ya, kamu kalau mau gagal paham, kalau kamu loh, aku sayang kalau Jokowi iki, ya, sayang aku. Coba kalau aku jadi presiden Jokowi. Kapolri, TNI, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Ikatan Dokter Indonesia dan semua yang terkait, ayo kumpul semua ke istana, sini. Lele aku dari Jokowi loh ya. Ojo gagal paham sih, sini. Duduk, ulama semua sini. Ini ada buku judulnya Undercover Jokowi. Penulisnya Bambang Tri. Iki nuduh aku, fitnah aku, jarine aku iki anak PKI, jarine aku iki keturunan PKI. Ya sebenarnya nggak usah dilayani sih, cuman ini sudah jadi isu nasional. Bahkan sudah diangkat oleh Karni Ilyas di acara ILC. Rakyat kabeh seru. Ini kalau didiamkan, ini jadi polemik, jadi fitnah. Ya apa kira-kira? Ayo panggil Bambang Tri, kita hormati dia, kita muliakan dia, panggil ke istana. Terus kita lakukan tes DNA sesuai permintaannya dia, disaksikan oleh rakyat seluruh Indonesia dan disaksikan oleh penduduk seluruh dunia.
Ayo kita buat hajat ini. Kira-kira lek Jokowi ini piye kira-kira? Jangan anggap ini sepele loh, itu kan nggak penting loh. Kamu ya apa? Lebih nggak penting mana karo Afi plagiat ngono itu. Dan banyak hal yang mubazir yang sebenarnya nggak penting. Coba, ayo ya apa kira-kira? Terus dilakukan tes DNA di hadapan seluruh penduduk Indonesia, rakyat Indonesia. Wahai rakyatku, ini aku akan melakukan tes DNA. Kalau ternyata aku betul-betul anak PKI, ada darah PKI, maka aku minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau ternyata yang ditulis oleh Bambang Tri itu benar, aku memalsukan jati diri, identitas dan semuanya, maka aku minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mintakan saya ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa saya. Tetapi kalau ternyata tidak terbukti saya bukan anak PKI, maka monggo terserah Bambang Tri mau diapakan, mau ditembak mati, mau dihukum seumur hidup, atau saya maafkan, itu tergantung nantilah. Kira-kira kalau begini piye? Masa ngene iki merendahkan Jokowi? Masa gini ini memperkeruh suasana? Ya enggak rek. Pikiran musim keruh, utak musim keruh, atau jangan-jangan kamu bagian dari rezim ini, wasalnya cangkemus warak badok duwe rezim ini mungkin ya. Ya kan enggak kan? Penulisnya ditangkap, penulisnya dipenjara. Polisinya berpendapat jadi ini bukunya nggak berbobot. Sudah di Rocky Gerung yang diacari LC itu sudah nggak ada uji akademis dan sebagainya, nggak ada. Alfian Tanjung terang-terangan detail sekali membahas PKI, ditangkap. Coba kalau aku jadi presidennya, polisi, Kapolri, rangkul itu Alfian Tanjung tuh, rangkul itu, ayo, mosok sih? Kalau memang bener bahaya nih Indonesia ini, NKRI ini, kalau memang di dalam NKRI ini banyak anak-anak PKI ini bahaya ini. Coba itu Alfian Tanjung itu kita fasilitasi, bener nggak itu? Diadakan riset. Kira-kira lek ngene iki piye kira-kira? Ayo, sing waras jawab, sing waras. Parah saudaraku, wis tau parah, masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa menit dek? Santai ya, santai. Kemarin ada Roy Martin sama siapa itu? Siapa sih jeneku? Jenguk ke Makau Brimob sana, jenguk Ahok, ternyata nggak boleh. Itu pun kita nggak tahu saiki Ahok itu di penjara tenanan bunang di. Bukan rakyat seudon, tapi memang pemimpin penguasanya yang selalu menciptakan ruang-ruang untuk rakyat bisa berpikir negatif. Ya, Masya Allah. Terutama Pak Tito, Pak Kapolri ya, Pak Tito. Anda sadar nggak Pak Tito ya? Sadar nggak Anda Pak Tito? Sadar nggak kalau Anda itu jangan-jangan entah 70%, entah 80%, bahkan jangan-jangan 100% rakyat mayoritas Muslim Indonesia ini apa ya, sakit hati dengan Anda ini. Nggak respect belas. Di mata kami Anda itu betul-betul nggak adil, dolim. Apa Anda nggak sadar nanti kalau Anda wafat, kalau Anda mati, yang mendoakan Anda, yang mensolati Anda itu orang Islam. Loh, masa ngene iki memperkeruh suasana? Gus Nur ngomong politik, masa ngene nih ngomong politik? Ini aku ini karena cinta karo Indonesia. Aku nggak usah saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI harga mati. Kalau saya nggak perlu gembar-gembor ngono rek, sampai tetes darah penghabisan pun aku cinta NKRI. Tapi nggak perlu tak gembar-gemborkan. Subhanallah, barakallah. Makanya mubahalah itu perlu ya. Syiah itu kan bahaya saudaraku. Ya di dalam agama di Indonesia ini kan Islam, Kristen, Buddha, apa mana, Konghucu, kepercayaan boleh lah ya. Kalau Syiah itu kan
bukan bagian. Tapi di DPR banyak orang Syiah, di Jakarta banyak orang Syiah. Sudah ada ulama-ulama yang betul-betul cinta NKRI itu yang ngasih masukan. 2 tahun yang lalu aku bikin video, mungkin masih ada di YouTube. Pak Jokowi, bersihkan Syiah dari Indonesia. Tapi aku sadar sopo aku iki, enggak perlu direken omonganku. Lo ngomong-ngomong ini kan berarti karena aku cinta NKRI, Rek. Insya Allah. Habib Rizik, tenang saudaraku, Habib Rizik pasti pulang. Anda ini kadang-kadang Habib Rizik lambat pulang atau cepat pulang, itu sebenarnya bumerang buat polisi, bumerang buat kamu semua yang selama ini menghujat Islam, ya, kaum munafik. Kalau memang non muslim nggak masalah lah. Ini orang Islam, KTP-nya Islam, bajunya Islam, pecinya Islam, surbannya Islam, ngomongnya Islam, Facebooknya Islam, tapi hatinya munafik. Otaknya otak kapitalis. Duit tak utak itu. Kayak orang gini loh, kalau belum nikah, kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Nikah dong. Impoten, lemah syahwat, nggak laku. Ayo nikah, ayo nikah. Ada kan orang seperti itu. Begitu sudah nikah, kapan dong punya anak? Kapan dong punya anak? Nggak punya anak nih. Mandul nih, mandul. Ada tuh orang seperti itu. Nanti begitu hamil, begitu lahir punya anak laki-laki misalkan. Kok punya anak laki-laki sih? Coba perempuan. Kamu seperti itu. Habib Rizik belum pulang, kamu artikan yang macam-macam. Pengecut, Habib mesum, Habib cabul, tidak taat hukum, bla 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 bla. Nanti begitu Habib pulang, apalagi dan apalagi. Mubahalah, Rek, mubahalah. Tenang saja, aku sudah ada video yang pertama itu, mubahalah. Bukan berarti kalau sudah mubahalah terus percuma ada hukum. Enggak, mubahalah itu kayaknya perlu. Aku kalau sampai terjadi mubahalah, aku tak duduk di depan nanti. Ayo sampaikan yuk Habib Rizik, yuk mubahalah aja yuk. Iya, ayo kalau memang antum orang yang didolimi, sekalian biar celaka semua orang Jakarta itu, istananya, kapolrinya, jenderalnya semua yang selama ini munafik menghujat antum, biar tenggelam semua di azab sama Allah, termasuk penduduk-penduduk dunia maya kabeh tanpa terkecuali. Jadi biar clear gitu loh. Iya, mubahalah jadi Istiqlal kan. Tapi kalau ternyata antum yang dolim lah, coba kan imbang aku ngomong ini. Ternyata antum yang dolim, antum yang betul-betul sumber kedoliman, ternyata memang antum itu betul-betul zina, maka biar antum yang nanggung dosanya gitu. Antum dan keluarga antum. Perbandingannya kan antum, harim antum, walat antum, ya berapa itu? Oke, itu perbandingannya. Kalau Anda betul-betul, kalau Habib itu orang yang betul-betul dolim ya, zina dengan Firza, selingkuh dengan Firza, maka antum yang dilaknat, antum bersama keluarga antum misalkan, ya kan? Tetapi kalau ternyata antum tidak berapa, antum istri, walat ya, harim, walat siapalah, oke, keluarga antum anggaplah misalkan 10 orang misalkan, yang Anda bawa ke mubahalah itu ya 10 orang antum, itu yang dilaknat. Tapi kalau ternyata antum yang didolimi, antum yang difitnah, antum gak zina, antum gak salah, maka biar seluruh istana, biar seluruh jajaran hukum kepolisian, biar seluruh rakyat-rakyat Indonesia diseleksi sama alam, cek dikelalapnya seperti bagaimana Nabi Nuh dulu, bandang Nabi Nuh dulu. Sedang mari dulu. Aku ikut nanti berdiri di situ nanti. Pulang, tidak mungkin gak pulang saudaraku. Oke, saya tutup ya kultum ini dengan
Satu ayat Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qul ja'al haq wa qul ja'al haq wa zahaqal batil wa qul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Masukkan ayat ini ke dalam pikiranmu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Masukkan ke dalam hatimu. Kalau kebenaran telah datang, kata Allah, sebagaimana malam digantikan oleh siang atau siang digantikan oleh malam, maka yang namanya kebatilan pasti akan hancur cur sehancur-hancurnya. Kalau memang Habib Rizik itu batil, kalau memang Habib Rizik itu batil, maka walaupun 5 juta, 7 juta umat Islam melindungi Habib Rizik, demi Allah Habib Rizik akan hancur, akan musnah. Kalau memang Habib Rizik itu batil, cetok. Kalau memang Habib Rizik itu batil, FPI itu batil, walaupun dijaga oleh 1000 pengacara, 1000 rakyat, 1000 orang Islam, bahkan 10 juta orang Islam, 10 juta pengacara, Habib Rizik akan musnah. Tetapi kalau rezim ini yang batil, kalau Kapolrinya yang batil, kalau Kapoldanya yang batil, kalau presidennya yang batil, maka walaupun 9 naga membackingi, walaupun 9 juta naga bila perlu, walaupun 1 triliun melindungi, memoles, memanipulasi siapapun. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Maka istana akan kelelep, maka seluruh Kapolri, Kapolda dan jajarannya akan musnah, hancur. Termasuk yang munafik-munafik, Islam-Islam munafik. Bukan hanya itu, sak bojone, sak anake, sak keturunannya akan hancur. Masa diri ini memperkeruh rek? Aku ki sayang karo Indonesia rek. Kau ini kok dobel-dobel nemen kok tadi uang, ojo goblok-goblok nemen. Ayolah, kalau kamu cinta Indonesia, cinta NKRI, bantu Bapak Jokowi menemukan husnul khotimahnya. Bantu Kapolri menemukan husnul khotimahnya. Ojo taklid buta. Ayo, kalau salah-salah kritik. Kalau dusta, katakan dusta. Terus kata dusta kok tetap dijunjung-junjung, disanjung-sanjung. Tiada hari tanpa dusta di alam-alam terus. Ayo, aja teman-teman. Kalau Anda lihat Jokowi, Kapolri, semuanya itu rezim ini melakukan kesalahan, baik kecil atau besar, dan Anda tetap membiarkan itu, memuja itu, menutup mata, berarti Anda iblis, Anda setan. Setan dan iblis itu apa? Ideologinya apa? Setan dan iblis itu paling gak seneng kalau ada hambanya menemukan husnul khotimah. Paling gak seneng kalau ada hamba menuju pertobatan. Paling gak seneng. Pun saya akhiri buh 20 menit buh piro. Wis terserah monggo, yang mau gagal paham mau sakarepmu, sempal utak mau gak apa-apa. Yang mau komentar nyinyir negatif silakan. Aku gak terikat oleh kamu semua, asal gak terikat oleh siapapun, dimensi apapun. Aku gak mangan di Facebook, aku gak mangan di YouTube, aku gak mangan bangun pesantren, gak dibantu pemerintah, gak dibantu politik. Aku hidup di Indonesia juga gak nganggur, gak gratis, ya. Aku juga berbuat untuk Indonesia dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Yang melahirkan anak-anak penghafal Quran, lualah sak piturutin. Pun amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Supaya adem pikirannya, tak tutup salawat 1 kali supaya adem. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah
ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo, yang satu hati, yang satu resonansi, yang cinta NKRI, cinta Indonesia, yang cinta kejujuran, yang cinta kesejatian, yang bukan munafik. Ayo sarang-sarang maca sholawat. Muka-muka Indonesia sandang waras. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, siapapun yang batil, siapapun yang dolik, entah itu ulamanya atau penguasanya, hanya Engkau yang maha teliti ya Allah. Kalau ulamanya yang dolik, kalau ulamanya yang batil, maka tenggelamkan, musnahkan ya Allah ulama-ulama yang batil itu. Tapi kalau penguasanya yang batil, rezimnya yang batil, maka musnahkan sampai ke akar-akarnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.